Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, membaca dan menelaah kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala. Dan di pertemuan sebelumnya, di hari Sabtu kemarin, kita telah sampai di pembahasan al-fa'il. Ini apa itu al-fa'il? Ya, pelaku atau subjek. Bisa dikatakan seperti itu untuk pendekatan bahasa Indonesianya. Fa'il adalah subjek. Dan fa'il merupakan salah satu dari marfu'atul asma. Marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu'. Kemarin sebelumnya telah kita bahas bahwa isim-isim marfu' ada 7. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabarul mubtada, ada ismu kana, khabar inna, dan tabi', pengikut dari isim marfu'. Nah, dan fa'il ada zahir, ada yang dhamir. Zahir yang sebagaimana kita tahu bahwa muncul, nampak. Antara dhamir ya bentuknya dalam bentuk dhamir. Dan sudah kita bahas juga ya, ketentuan-ketentuan fa'il apa saja, yang pasti marfu', kemudian dia didahului oleh fi'il ma'lum. Fa'il pasti pasangannya fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum pasti pasangannya fa'il. Kemudian fa'il bisa saja terpisah dengan fi'ilnya, tidak harus bersambung. Bisa diselipi maf'ul bih misalnya, jadi tidak harus bersambung. Kemudian kalau mencarinya memakai pertanyaan siapa ya, atau apa. Kemudian kalau dia muannas ditambahkan tanda muannas ya. Kalau fi'il madhi ditambahkan ta ta'nis sebagaimana yang sudah kita hafal tasrifannya, dan fi'il mudhari ya di dhamir dia. Dan yang terpenting juga ya, kalau fa'ilnya adalah musanna atau jama' ani, una atau tun, maka fi'ilnya tetap menggunakan mufrad, huwa atau hiya, tetap memakai huwa atau. Baik, dan kita sekarang masuk ke bab yang selanjutnya, itu naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Kita sudah paham betul apa itu fa'il, yaitu pelaku. Maka insyaallah setelah ini kita akan mudah memahaminya. Baik, naibul fa'il, apa itu naibul fa'il? Ya, huwa ismun marfu'un waqa ba'da al-fi'il majhul. Ya, isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul. Seperti kita tahu ya, bahwa sebelumnya kalau fa'il datangnya setelah fi'il ma'lum, ba'dal fi'il ma'lum. Nah, maka naibul fa'il datangnya setelah fi'il majhul. Dan sudah kita pelajari fi'il ma'lum dan fi'il majhul, baik untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Ingat-ingat kembali ya, apa itu fi'il majhul atau fi'il madhi. Kemudian ya, wadalla 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'l, dan menjelaskan tentang siapa yang dikenai atas perbuatan tersebut. Siapa yang dikenai perbuatan tersebut. Waqa'a 'alaihi al-fi'l. Ya. Siapa yang dikenai dari perbuatan tersebut. Apakah dia objek? Nah, nanti kita lihat ya. Contoh, mislu fi'il. Nah, kita lihat ya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Kita lihat di situ ya. Dari sebelah kanan, fi'il fa'il maf'ulun bih. Fi'il ya fi'il, fa'il ya pelaku, maf'ulun bih ya objek. Baca dulu yang simpan.
Kita lihat daraba untuk fi'ilnya, daraba Aliyun al-kalb. Ali atau telah memukul Ali al-kalba, anjing. Atau Ali memukul anjing, seperti itu. Kalau kita lihat maf'ul bihi-nya, objeknya adalah al-kalb. Daraba adalah fi'il. Ini dalam bentuk fi'ilnya masih dalam bentuk fi'il maklum, bukan dalam keadaan majhul. Daraba yang masih. Dan Ali adalah fa'il. Nah, kita lihat bagaimana perubahannya. Ya, di samping kirinya ya fi'il dan naibul fa'il. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa untuk merubah fi'il maklum ke fi'il majhul. Daraba menjadi duriba. Daraba menjadi duriba. Maka Aliyun tadi, Aliyun yang sebagai fa'il hilang dan digantikan oleh al-kalb. Al-kalbu, maka posisinya menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang tadinya adalah objek. Ali, pelaku tadi, dihilangkan, disembunyikan. Karena sudah tahu, maka dihilangkan. Kan? Dia hilang, al-kalbnya menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Menjadi artinya adalah anjing dipukul. Anjing dipukul. Karena sejatinya dia tetap dikenai. Oleh karenanya maka itulah penjelasan dari wadalla ala man waqa'a alaihi al-fi'l. Menjelaskan siapakah yang dikenai perbuatan. Itu maksud. Sehingga tetap sejatinya dia sebenarnya objek. Namun dia posisinya adalah naibul fa'il. Nah, ini isim marfu. Ya. Datangnya dari objek, kemudian diubah menjadi naibul fa'il. Kemudian setelahnya, insyaallah bisa dipahami. Kemudian kasarat al-bintu al-ina'a. Anak perempuan memecahkan wadah. Wadah atau piringnya. Wadah atau piringnya, semacamnya. Nah, maka kasarat tadi, ini kan al-bint dia muannas. Maka fiilnya harus ditambahkan ta'nis. Maka menjadi dhamir iya kan? Al-bint. Jadi kasaratil bintu al-ina. Al-ina, kalau di situ al-ina tidak ada tanda muannasnya, maka dianggap sebagai muzakkar. Dari situ dia sebagai objek al-ina menjadi objek maf'ulun bih. Kemudian dijadikan majhul, maka menjadi kusiro. Kasara tadi kusiro al-ina'u. Kenapa? Tak tanisnya hilang. Tak tanis mengikuti naibul fa'ilnya. Naibul fa'il objek tadi, maf'ulun bih yang berubah menjadi naibul fa'il tadi, dia adalah muzakkar. Maka fi'ilnya menyesuaikan dengan muzakkar. Kusiro al-ina'u. Sudah tidak lagi kusirat. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian yashrabul waladul laban. Yashrabu al-waladu al-labana. Anak kecil, anak laki-laki meminum susu, sedang minum susu. Kaidah fi'il mudhari ketika dimajhulkan menjadi dari yashrabu menjadi yushrabu. Yushrabu. Kemudian naibul fa'il bagaimana? Ya harus hilang fa'ilnya dulu. Al-waladu. Al-waladu hilang, maka maf'ulun bihnya menjadi naibul fa'il. Al-labana menjadi al-labanu. Yushrabu al-labanu. Maka artinya susu sedang diminum.
susu sedang diminum. Kalau tadi kusirul ina'a tadi, ya, wadah telah dipecahkan. Wadah telah dipecahkan. Kalau ini yushrabul labanu berarti susu telah diminum atau susu sedang diminum. Paham insyaallah ya. Baik. Kemudian yadribu Muhammadun al-hirrata. Yadribu Muhammadun al-hirrah. Yadribu memukul Muhammadun ya Muhammad al-hirrah. Hirrah, Hurairah ya, kucing. Kucing betina. Ya. Maka yadribu tadi, yadribu ya, lihat dulu ya, yadribu. Ya, dia dhamir huwa karena fa'ilnya adalah muzakkar Muhammad, Muhammadun ya. Muhammadun muzakkar. Kemudian lihat maf'ulun bihnya adalah al-hirrah. Al-hirrah adalah muannas karena ada tandanya ya, dengan tanda ta marbutah. Fihi ta'un marbutatun. Ya. Kalau kita lihat ketika kita majhulkan yang harusnya yadribu menjadi yudrabu ya, yudrabu namun menjadi tudrabu menggunakan dhamir hiya. Kenapa? Karena al-hirrah tadi muannas dijadikan naibul fa'il al-hirratu, maka fiilnya menyesuaikan kemuannasannya. Muannasnya disesuaikan. Insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian sebagaimana ya, naibul fa'il atau mungkin bisa jadi tambahan ya. Beberapa cara untuk menjadikan naibul fa'il mungkin bagi yang belum bisa ya. Cara menjadikan naibul fa'il. Ya. Yang pertama ya fa'ilnya dibuang. Satu, fa'il dibuang. Maf'ulun bih atau objek ya, menggantikan posisi fa'il. Menggantikan posisi fa'il berarti dia berubah jadi naibul fa'il ya. Objek menggantikan posisi fa'il. Kemudian yang ketiga, maf'ul bih atau objek yang tadinya adalah mansub berubah menjadi marfu'. Objek atau maf'ul bih tadi yang mansub, tadinya mansub kan? Al-kalba al-na'a al-labana al-hirrata, tadinya mansub menjadi marfu'. Kemudian yang keempat, ya, fi'ilnya dimajhulkan. Fi'il dimajhulkan. Bisa kan memajhulkan fi'il mudhari maupun fi'il madhi. Sudah ada kaidahnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Itu tadi empat fi'il. Yang keempat, fi'ilnya dimajhulkan. Kemudian yang kelima, ya, periksa muannas atau muzakkar dan muzakkar dari fi'il tersebut, fi'il maupun naibul fa'il. Jika naibul fa'ilnya muannas maka ditambahkan ya tak muannas ya, atau tak taknis. Ya, kita sesuaikan fi'ilnya ya, antara naibul fa'il dan fi'il majhulnya disesuaikan. Sebagaimana pada fi'il dan fi'il ma'lum dan fa'il. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu ada 5 cara yang mudah-mudahan bisa membantu ke menjadikan jumlah fi'liyah dengan fa'il merubah menjadi jumlah fi'liyah dengan naibul fa'il. Nah, sebagaimana fi'il ya, naibul fa'il juga memiliki, ada yang disebut dengan zahir, ada yang disebut dengan dhamir. Bagi dua ya, ada zahir, ada dhamir. Zahir yaitu disebut naibul fa'ilnya, sementara dhamir tidak disebut fa'il atau dalam bentuk dhamir. Contohnya futihal bab, futihal babu. Futiha berarti dari kata fataha, jadi futiha, pintu telah dibuka ya.
Kemudian su'ilal ustadu. Su'ilal ustadu. Ustad telah ditanya. Telah ditanyakan Ustad ya. Beda dengan domir ya. Umir tu ya, domir ana ya. Umir tu domir ana, maka artinya aku telah diperintah. Umirta, kamu telah diperintah. Umirna, kami telah diperintah. Us'alu, saya sedang ditanya. Tus'alu, kamu laki-laki telah ditanya, atau dia perempuan sedang ditanya. Sedang ya. Nus'alu, kami sedang ditanya. Cara jelas ya. Kemudian ya, ketentuan naibul fa'il. Ketentuan naibul fa'il. Ketentuan naibul fa'il. Ya, sebagaimana fi'il, naibul fa'il juga punya ketentuan. Apa saja itu? Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu'. Selalu marfu' ya, karena kita lagi membahas marfu'atul asma. Berarti naibul fa'il adalah isim marfu'. Selalu. Sehingga bisa kita list tanda-tanda marfu yang telah kita pelajari untuk isim ya. Nah, itu diingat baik-baik ya. Selalu diingatkan untuk selalu bisa dimungkinkan ya. Kemudian yang kedua, naibul fa'il selalu didahului oleh fi'il majhul. Fa'il selalu didahului oleh fi'il majhul. Kalau fi'il didahului oleh fi'il ma'lum. Gampang ya. Insyaallah mudah. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Nah, sudah diterangkan tadi. Maf'ul bih. Tadinya dia maf'ul bih atau objek. Karena fa'ilnya tidak ada, sudah dibuang atau sudah disembunyikan atau sudah diketahui, maka ia menggantikan tempat fa'il. Nah, namanya saja naib, pengganti. Maka ia menggantikan tempat fa'il. Jelas ya, insyaallah. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'ilnya mesti dihilangkan. Ya. Turunan yang tadi ya. Kalau ada naibul fa'il, berarti fa'ilnya dihilangkan. Tidak ada. Maksudnya tidak ada dalam tulisannya. Meskipun bisa saja terbayang siapa yang melakukan. Nah, setiap ada naibul fa'il, maka fa'il selalu tidak ada, selalu hilang. Karena kalau ada fa'il, maka naibul fa'ilnya otomatis jadi maf'ulun bih, jadi objek. Ya, yang kelima, ya, ini masih syarat-syarat juga sama seperti fi'il ya. Kalau 5 ini, 5 dan 6. Ya, bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, nah ini berarti fi'ilnya sudah dimajhulkan ya ini ya. Fi'ilnya sudah dimajhulkan. Bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Sama ya sebelumnya. Misalnya al-abwab ya. Al-abwab jamak dari kata bab. Pintu ya. Jadi al-abwab pintu-pintu. Maka ketika dimasukkan fi'il, maka bukan putihun ya. Putihu, bukan seperti itu ya. Kan tetapi tetap futiha al-abwab. Futiha al-abwab. Futiha al-abwab. Kita memakai fi'il yang keadaan mufrad. Domirnya tetap huwa atau hiya. Berarti futihat al-abwab. Al-abwab karena jamak taksir ya. Jamak taksir. Maka ditambahkan muannas atau ta'nis. Futihat al-abwab. Ingat ya, jenis-jenis muannas. Salah satunya adalah jamak taksir. Al-abwab jamak taksir. Futihat al-abwab. Kemudian yang keenam, ya, bila naibul fa'il muannas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda muannas. Sudah tadi ya, sudah dijelaskan.
Kemudian yang ketujuh, bila maf'ul bihi-nya 2 atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Ya. Maka yang seperti ini, misalnya ada kalimat ya, a'to itu memberi, a'to memberi, a'to tajirun, a'to at-tajiru, seorang pedagang, a'to at-tajiru, orang pedagang memberikan al-faqira sauban, a'ta at-tajiru sebagai fa'il ya. Seorang pedagang memberikan a'ta at-tajiru al-faqira ya, orang miskin, orang fakir, al-faqira sauban. Maka al-faqira sauban pakaian, al-faqira itu maf'ul bi 1. Sauban apa sauban? Pakaian. Maf'ul bi kedua. Maka bagaimana kita mencari naibul fa'ilnya ya, al-faqira tadi dijadikan naibul fa'il. Itu at-tajir, pedagang, dihapus, maka menjadi u'tiyal faqiru sauban. Karena seperti itu. Ini kalau ada maf'ul bih ada dua, maka yang pertama dijadikan naibul fa'il, kemudian yang selanjutnya dijadikan tetap maf'ul bih. Baik. Kita lihat di al-amsilah. Umiral waladu. Anak kecil diperintah. Anak laki-laki diperintah. Yang tadinya adalah misalnya amaral walidu al-walada. Orang tua menyuruh anak kecil, anak laki-laki. Amaral walidu al-walada. Tadinya kan al-walada. Maka menjadi al-walad. Fi'ilnya dimajhulkan. Maka al-waladu menjadi naibul fa'il. Kemudian ke bawahnya, ya, kita lihat bawahnya sama seperti fi'il dan fi'il ma'lum dan fa'il juga. Umiral waladani. Al-waladani naibul fa'il musanna, akan tetapi fi'ilnya tetap memakai dhamir huwa, tetap mufrad. Kemudian bawahnya lagi yu'marul auladu. Yu'maru fi'il majhul dari fi'il mudhari'. Dari kata ya'muru, amara ya'muru. Kemudian dimajhulkan menjadi yu'maru. Dia dhamir huwa. Sementara naibul fa'ilnya adalah al-aulad. Al-aulad dia jamak taksir. Baik. Kemudian umiratil bint. Ya, sebelahnya yang dari atas tadi ya. Umira al-walad, umiratil bint. Itu kita pasangkan saja karena bint adalah muannas, maka dia jadi umirat. Kemudian umiratil bintan, al-bintan dia muannas dan dia juga musanna. Muannas, musanna, maka tetap memakai tak ta'nis di fi'ilnya. Fi'il umira. Kemudian fi'ilnya tu'maru al-banat dia jamak dari kata al-bint. Al-banat muannas, maka dia jadi tu'maru. Cukup jelas insyaallah. Kemudian, ini baru. Untuk ya
U'tiyal faqiru sauban. U'tiyal faqiru sauban. Nah, ini yang tadi ya. Berikan contoh misalnya a'ta Muhammadun al-faqira sauban. Nah, Muhammadunnya sebagai fa'il dihapus, dihilangkan. Maka al-faqira yang tadinya maf'ul bi pertama adalah dijadikan naibul fa'il. Berubah menjadi al-faqiru. Sementara sauban yang merupakan maf'ul bih yang kedua tetap menjadi maf'ul bih, tetap mansub. Kemudian duribat alaihimuz zillatu. Duribat alaihimuz zillatu. Ya, samping kirinya. Duribat alaihimuz zillah. Kehinaan diberikan kepada mereka. Ya. Az-zillah dan alaihim. Alaihim itu masuk ini juga ya. Dia maf'ul bih juga. Alaihim. Az-zillah juga sebagai maf'ul bih sebelum. Misal kita buat daraballahu alaihim az-zillata. Daraballahu alaihim az-zillata. Daraba fi'il. Daraba fi'il ma'lum. Allahu lafzul jalalah Allah itu jadi fa'ilnya. Maka lafzul jalalah dihilangkan, maka az-zillah dijadikan sebagai naibul fa'il. Fa'il. Maka kehinaan diberikan atau dijadikan kepada mereka. Kemudian yu'tan najihu hadiyatan. Yu'ta an-najihu hadiyatan. Misalnya kita tambahkan fa'il misalnya. Ini dari kata a'ta yu'ti. Yu'ti fi'il mudhari'. Yu'ti fi'il mudhari' ma'lum. Yu'ti Muhammadun an-najiha hadiyatan. An-najiha itu orang yang orang berhasil, orang berprestasi. An-najih hadiyatan hadiyah. Maka misalnya dari fi'il yang normal, jumlah fi'il yang maklum, yu'ti Muhammadun an-najiha hadiyatan. Muhammadun misalnya adalah fa'il, an-najiha itu maf'ul bih pertama, hadiyatan maf'ul bih kedua. Muhammadunnya sebagai fa'il dihilangkan, maka an-najiha yang tadinya an-najiha menjadi maf'ulun bih, maka menjadi an-najihu hadiyatan tetap pada kondisi awalnya. Jadi yu'ta an-najihu hadiyatan. Orang berhasil atau orang yang berprestasi diberikan hadiah. Berarti insyaallah mudah ya. Kemudian khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu dha'ifan. Kita bikin misalnya dari fi'il ma'lum, misalnya khalaqallahu al-insana dha'ifan. Khalaqallahu al-insana dha'ifan. Allah ya, lafaz jalalah Allah itu jadi fa'il. Khalaqallahu al-insana maf'ul bih pertama, dha'ifan ya maf'ul bih kedua. Maka kita jadikan majhul ya. Jadi khuliqal insanu. Jelas ya insyaallah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, walaupun dhaifan situ ya salah ini. Baik. Kemudian kutiba alaikumus shiyamu. Kutiba alaikumus shiyamu. Sama. Ya, kita misalkan kataballahu alaikumus shiyama. Kataballahu alaikumus shiyama. As-shiyama di situ maf'ulun bih. Maka as-shiyama dijadikan naibul fa'il. Yang tadinya lafzul jalalah Allah
jadi fa'il dihapus, dihilangkan, digantikan jadi naibul fa'il as-siyam. Jadi puasa telah diwajibkan atas kalian. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikum itu diwajibkan. Kutiba ala diwajibkan. Kemudian wala tuqbalu minha syafa'atun. Sama juga ya, syafa'atun tadinya dari syafa'atan. Maka tidaklah diterima syafaat darinya. Syafaat ya, syafaat karena ada tak marbutah ya, maka menjadi tuqbal. Tuqbal minha syafa'at. Baik. InsyaAllah cukup jelas ya. InsyaAllah cukup jelas, maka silakan ya. Ada tugas lagi ya. Karena pembahasan ini memang cukup banyak tugas bagi sarana untuk melatih kita dalam mempraktekkan kaidah-kaidahnya. Silakan nanti dikerjakan. Insyaallah dikumpulkan pekan depannya di hari Ahad juga. Karena terjemahkan ke dalam bahasa Arab tentu telah diwajibkan atasmu salat. Tadi kutiba alaikumus syiyam berarti kutiba alaikumus salat. As-salat muannas muzakkar berarti kutibat alaikum atau alaika as-salat. Karena salat, ingat ya, as-salat ada tak marbutah. Maka dijadikan muannas. Fi'il majhul tadi dijadikan muannas. Kutibat alaikum atau alaikas salat. Telah diwajibkan atasmu salat. Kutibat alaikas salatu. Ingat ya. Tadi yang sudah ada cara-caranya yang sudah disampaikan ada 5. Ya. Silakan bisa dijadikan referensi panduan untuk menjadikan jumlah dalam jumlah fi'liyah yang majhul dengan naibul fa'il. Misalnya itu telah diharamkan. Haram apa? Ya, berarti diharamkan berarti menjadi hurima. Ya, hurima ya kan? Kemudian bangkai apa? Al-maitatu. Berarti menjadi hurimat alaika al-maitatu. Seperti dan seterusnya ya. Tinggal teruskan saja sambil buka kamus apa artinya. Banyak insyaallah. Kalau dibukakan itu kan dari fathah, ditutup ya aghlaqo. Lalu dijadikan fi'il majhulnya. Perintah dari amaro ya'muru, majhulnya seperti apa? Kemudian pukul kan doroba ya kan, doroba. Kalau saya akan dipukul itu bagaimana? Doroba. Kemudian larang itu mana'a yamna'u fi'il mahdumnya adalah mana'a yamna'u. Jadi larangan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bilang kami sekalian dilarang? Nah, itu nanti bisa di tasrif. Kemudian diusir. Usir itu dari kata akhraja yukhriju. Dikeluarkan, diusir. Akhraja yukhriju. Bukan kharaja ya, tapi akhraja. Bukan kharaja, tapi akhraja. Ada hamzah sebelum. Akhraja yukhriju. Nah, maka bagaimana memajhulkannya? Sudah ada kaidah memajhulkan fi'il mudhari atau fi'il madhi. Ingat juga ada kata akan di situ ya, ada akan, terus ada kata telah. Ya, bisa
perhatikan ya. Telah berarti fi'il madhi, berarti kalau akan berarti fi'il mudhari. Kalau jelas ya untuk tugas. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 39. At-tamrin ij'al ma ya'ti naibal fa'il. Suruh jadikan contoh-contoh berikut menjadi naibul fa'il. Tentunya ya jumlahnya diganti. Ya, contoh misalnya qatafa Muhammadun az-zahrah. Muhammad memetik bunga mawar zahrah. Mawar mana maf'ul bihnya ya, mana fa'ilnya ya. Kita lihat qatafa Muhammadun. Muhammadun isim marfu datang setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lumnya mana? Qatafa. Qatafa artinya apa? Memetik. Maka Muhammadunnya, bagaimana caranya? Muhammadun dihilangkan dulu. Set. Kemudian az-zahrah yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il, menjadi az-zahratu. Kemudian majhulkan fi'ilnya, fi'il ma'lum tadi dimajhulkan. Qatafa menjadi qutifa. Ingat, naibul fa'il tadi muannas atau muzakkar? Ternyata dia muannas, ada tak marbutah. Maka tadinya qutifa menjadi qutifat. Ditambahkan tak ta'nits sakinah, tak sukun menunjukkan perempuan. Ya, jelas insyaallah ya. Nah, silakan dikerjakan, itu mudah. Tinggal ditulis saja. Tidak perlu panjang lebar. Nah, itu dia ya. Silakan dikerjakan. Nah, kita lanjutkan kembali. Bentar. Nah, pembahasan tadi dari dars yang sebelumnya atau hari kemarin, hari Sabtu, itu ada pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Sampai hari ini adalah naibul fa'il. Kedua isim marfu ini kaitannya dengan fi'il. Dan kaitannya juga dengan jumlah fi'liyah. Kalau untuk fa'il jumlah fi'liyah dengan fi'il ma'lum, sementara naibul fa'il untuk jumlah fi'liyah dengan fi'il majhul. Dan ingat, jumlah fi'liyah, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Ingat baik-baik ya. Kalau ketemu fi'il berarti dia bisa dikatakan jumlah fi'liyah. Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan tentang jumlah ismiyah. Pengantar dulu ya. Jumlah ismiyah berarti jumlah yang diawali dengan isim. Nah, isim-isim pada jumlah ismiyah ini akan kita bahas setelah ini ya, setelah pembahasan naibul fa'il. Apa saja itu? Ada mubtada dan khobar. Ada al-mubtada'u wal khobaru. Ini pembahasan tentang jumlah ismiyah. Nah, sebelumnya tentang jumlah fi'liyah, sekarang tentang jumlah ismiyah. Baik, ada al-mubtada wal khobar. Ya, apa itu mubtada dan khobar? Ya, apa itu mubtada dan khobar? Al-mubtada wal khobaru ismani. Ya, dua isim. Tatarakkabu minhuma, tersusun atasnya, atau mereka menyusun jumlatun ismiyatun. Dengan hadirnya itu mubtada dan khobar, maka tersusunlah jumlah ismiyah. Ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, Mak, ya. Misal contoh, al-ilmu nafi'. Al-ilmu isim, nafi' isim juga. Ya. Al-ilmu isim, tandanya dengan apa? Dengan alif lam. Ya. Nafi' isim atau fi'il? Ya, isim. Karena dia ada tanwin, nafi'. Tandanya dengan apa? Tanwin, dhammah ya. Marfu dengan tanda dhammah. Ilmu itu bermanfaat. Kemudian al-ustadzu maridun. Al-ustadz sama isim maridun. Ustadz sedang sakit. Atau ustadz sakit. Aliyun ghaniyun. Ali orang kaya. Aliyun ghaniyun. Kemudian insyaallah.
Ali isim, ghaniyun juga isim. Anta mujtahidun, kamu orang-orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh. Anta isim fi'il, isim. Mabni mu'rab, mabni. Isim dhamir ya, anta. Kemudian mujtahidun isim atau fi'il, isim. Datang mujtahidun. Ya. Cukup jelas insyaallah. Kemudian lanjut dibaca. Adapun mubtada, apa itu mubtada? Fa huwa ismun mukhbarun anhu wal khabaru mukhbarun bih. Nah, apa itu? Kok kayaknya sama-sama semua ya? Ya, mubtada adalah isim yang mukhbarun anhu, diterangkan, yang dijelaskan. Gampangnya seperti mukhbarun anhu adalah yang dijelaskan. Sedangkan wal khabaru ya, mukhbarun bih, yang dengan khabar ini dia menjelaskan. Ya, artinya dia menjelaskan. Yang dijelaskan mubtada, yang menjelaskan adalah khabar, yang mengkhabarkan. Mubtada yang dikabar atau dijelaskan, sementara khabar yang menjelaskan. Bagaimana itu ya? Contoh misalnya al-ilmu. Al-ilmu, apa itu al-ilmu? Kemudian diterangkan oleh selanjutnya oleh al-ilmu kan mubtada. Nafiun adalah khabar. Al-ilmu itu apa? Maka dijelaskan oleh khabarnya. Nafiun, oh ternyata al-ilmu adalah bermanfaat. Sama juga al-ustadz tadi. Ustadzu maridun. Ustadz kenapa? Harus ada yang menjelaskan. Maka menjelaskan adalah maridun, khabarnya. Yang dijelaskan siapa? Al-ustadz. Aliyun, ya Aliyun sama juga Aliyun. Kenapa Aliyun? Ada apa? Oh, ternyata dijelaskan. Ternyata dia ghaniyun. Yang dijelaskan adalah Ali, yang menjelaskan adalah ghaniyun. Begitu juga anta mujtahidun. Penjelasannya seperti mukhbarun anhu mubtada, wal mukhbarun bih dia khabar. Baik. Kemudian wal jumlatul murakkab. Al jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabari tusamma jumlatan ismiyatan. Jumlah yang tersusun atas ya, dengan mubtada dan khabar disebut juga dengan jumlah ismiyah. Ya, sudah dijelaskan di awal di pengantar pembahasan. Kemudian al-mubtada ada zahir, ada dhamir, sama juga ya. Mubtada, zahir dan dhamir. Zahir bagaimana? Ya, nampak. Kita sedang membahas al-mubtada. Ingat, al-mubtada. Maka al-mubtada ya sesuatu yang dijelaskan. Itu yang dijelaskan. Ya, contoh zahir, yang zahir. Allahu sami'. Allahu sami'un. Yang mana mubtadanya? Allah. Lafzul jalalah Allah. Mubtadanya lafzul jalalah. Allah kenapa ya? Kita belum tahu, harus dijelaskan dengan sami'un. Sami'. Allah maha mendengar. Al-adib mahbubun. Al-adib mahbub. Orang yang beradab itu disukai. Atau orang sastrawan itu dicintai, disukai. Maka al-adib di situ al-adib mubtada, mahbubun, harusnya mahbubun ya. Mahbubun. Kalau masih mahbubu saja ditambahkan tanwin ya. Mahbubun. Mahbubun, disukai. Al-adib yang dijelaskan, mahbubun yang menjelaskan. Khobar. Mahbubun khobar. Kemudian al-bintu mujtahidatun. Nah, bisa kita lihat al-bintu mujtahidatun. Al-bint dia mubtada, al-bint muannas, mujtahidatun jadi khobar. Disesuaikan juga tuh mujtahidatun, ada ta marbutoh, disesuaikan dengan al-bint tadi. Anak perempuan itu sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh.
Al-bakhil, al-bakhilu mazmumun. Orang pelit itu tercela. Orang pelit itu tercela. Al-bakhil. Kenapa al-bakhil? Ya, harus diterangkan kan, butuh khobar. Maka mazmumun tercela. Bakhil yang dijelaskan. Kemudian ada yang bentuknya dhamir. Dan dhamir ini ya kaitan eratnya dengan dhamir munfasil. Ingat kembali, ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Muttasil itu bersambung dan munfasil itu terpisah. Nah, kaitannya di sini, terpakainya di sini. Mubtada ya dhamir dalam bentuk dhamir ya huwa ghaniyun. Dia kaya. Ya huwa ya kan dhamir munfasil kan? Huwa ghaniyun. Terpisah. Dia kaya. Ya, kalau cuman kita bisa bilang huwa kenapa? Ya, harus butuh penjelas. Siapa penjelasnya? Ya khobar. Butuh yang mengabarkan, menjelaskan. Huwa ghaniyun, maka huwa di situ adalah mubtada, ghaniyun adalah khobar. Hiya maridatun. Nah, hiya maridatun. Hiya dhamir muannas ya. Maridatun. Khobarnya maridah, sakit. Harus ditambahkan dengan muannas. Dengan tanda muannas. Tadinya maridun jadi maridah. Kalau huwa maridun. Sedangkan hiya maridah. Maridatun. Baik. Kemudian selanjutnya ya. Anta nasyitun. Anta nasyitun. Sama anta juga dhamir munfasil. Anta, kamu laki-laki nasyit. Itu bersemangat. Anta bersemangat sekali. Anta nasyit. Maka anta butuh penjelas. Anta kenapa? Ya nasyit. Nasyit sebagai khobar, anta sebagai mubtada. Kemudian ana tilmidun. Ana tilmid. Saya seorang tilmid, murid. Ana mubtada ya dhamir dalam bentuk dhamir. Dhamirnya apa? Dhamir munfasil. Tilmidun khobar yang menjelaskan. Ya, tilmidun. Ana mubtada, tilmidun khobar. Ya insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah. Nah, kemudian kita lanjut kembali ya, halaman 40. Ketentuan mubtada dan khobar. Nah, maka sebagaimana juga sebelumnya, naibul fa'il ya, punya ketentuan, nah, maka mubtada dan khobar juga punya ketentuan. Nah, apa saja itu? Ya, silakan dibaca dari 1 sampai 2 saja. 1 dan 2 atau 1 sampai 3. Yang pertama ya mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu'. Ya, karena kita lagi membahas isim-isim yang marfu'atul asma, maka ya mubtada dan khobar selalu marfu'. Ingat baik-baik, mubtada khobar selalu marfu'. Dilis kembali isim-isim yang isim-isim mu'rab, ya, jamak mudzakkar salim, isim mufrad, jamak taksir, bismillahirrahmanirrahim, sharif, itu semua marfu. Diingat kembali yang marfu tanda-tandanya dengan. Kemudian yang kedua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Nah, ini sudah diterangkan dan disebut dengan jumlah ismiyah. Sudah diterangkan juga di awal. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah diawali dengan isim. Yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Baik, sangat jelas insyaallah. Lanjut, kemudian 3 dan 4. Ya, nomor 3, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Nah, sudah ya. Isim marfu' didahului oleh fi'il. Atau bisa dikatakan isim marfu' datang setelah fi'il. Kalau bingung atas pernyataan didahului, maka bila isim marfu' datang setelah fi'il, kan begitu ya. Bila isim marfu' datang setelah fi'il, maka isim tersebut
adalah fa'il atau naibul fa'il. Kenapa ada atau? Kenapa fa'il atau naibul fa'il ada kata ataunya? Karena bisa saja fi'il tersebut kalau bukan ma'lum ya majhul. Ya kan? Seperti itu. Kemudian pernyataan selanjutnya, bila ada isim marfu' mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Gimana itu? Kalau ada isim marfu' setelah isim marfu' tersebut adalah fi'il, maka isim yang tadi ini adalah mubtada. Bisa dibedakan ya. Bila ada isim marfu' mendahului, artinya ya, setelah isim marfu' tersebut adalah fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Ya. Misalnya contoh, Muhammadun yaktub. Muhammadun yaktub. Muhammadun isim fi'il, ya isim. Isim dalam keadaan apa? Dalam keadaan marfu'. Marfu' dengan apa? Dengan dhamma, dengan tanda apa? Dhamma, ya. Muhammadun. Isim marfu' setelahnya ada fi'il atau dia mendahului fi'il, yaktub, ya menulis. Maka ya Muhammadun ini adalah apa? Mubtada. Mubtada. Maka Muhammadun tadi adalah mubtada. Insyaallah mudah ya. Baik. Kemudian yang keempat, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Yaitu A, bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Ini kaidah-kaidah dasarnya ya. Nanti kalau nanti menemukan beberapa kaidah yang tambahan, yaitu memang tambahan di selain kitab. Ya. Bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Ya, kita langsung lihat di bawahnya ya. Contohnya al-waladu mujtahidun. Al-walad dia mufrad, maka khobarnya pun mufrad, mujtahidun. Ya, bukan mujtahidani atau mujtahiduna, tetapi al-waladu mujtahidun. Kalau tadi tentang naibul fa'il, fi'il naibul fa'il atau fi'il fa'il, itu tidak berkesesuaian kan? Di fi'ilnya tetap. Akan tetapi untuk khobar ini, mubtada dan khobar, mubtadanya dan khobarnya harus berkesesuaian. Ya, al-waladu mujtahidun. Kemudian lihat al-bintu mujtahidatun. Nah, seperti itu, al-bintu mujtahidatun sama. Sesuai, tetap mufrad. Kemudian naik lagi nomor 4 ke B. Ya. Bila mubtadanya musanna atau jama', maka khobarnya pun harus musanna atau jama'. Disesuaikan. Nah, kita lihat kembali di bawah contoh yang kedua, baris kedua. Ya. Al-waladani mujtahidani. Tadinya al-waladu mujtahidun, ya kan? Kemudian dijadikan musanna dua-duanya, al-waladani al-mujtahidani. Sama ya? Ani karena keduanya isim marfu. Kenapa pakai ani? Karena mubtada isim marfu, khobarnya pun isim marfu. Dua-duanya harus marfu. Nah, musanna marfunya bagaimana? Ani dengan alif, dengan tanda alif. Al-waladani mujtahidan. Kemudian ya, kalau jamak bagaimana? Al-auladu mujtahiduna. Al-auladu jamak, ya. Kemudian mujtahiduna. Ya. Mujtahiduna. Anak laki-laki, ya. Itu bersungguh-sungguh, mujtahiduna. Ya. Anak laki-laki mujtahiduna. Mujtahidunnya ya jamak ya, al-aulad ya jamak. Maka kita pindah lagi ke C. 4 nomor 4 ke atas lagi. C. Bila mubtadanya muannas, maka khobarnya pun harus muannas. Demikian juga bila mudzakkar. Kalau mudzakkar dia mudzakkar, kalau muannas dia tetap muannas. Ya, contoh ya di sebelah kita ke bawah lagi ya, sebelah kiri. Al-bintu mujtahidatun. Al-bintu kan muannas. Maka
maka mujtahidunnya ditambahkan ta marbuta dijadikan muannats jadi mujtahidatun. Kemudian al-bintani ya ini masalah jumlah lagi, masalah bilangan ya. Al-bintani ada 2, maka mujtahidatani. Kemudian yang ketiga al-banat, jamak ya, jamak al-banat. Maka disesuaikan untuk jamak muannas salim jadi mujtahidatun. Al-banatu mujtahidatun. Seperti itu ya. Nah, insyaallah mudah. Kemudian catatan. Nah, bacakan saja. Bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Nah, ini masih keterkaitan dengan materi sebelumnya ya. Fi'il, naibul fa'il, ya, dan juga mubtada khobar. Ketiga ini, atau keempat ini ya, sangat berkaitan ya. Fi'il, fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Nah, ini perlu diingat keempat isim marfu' ini. Kita lihat catatan. Bila ada isim marfu' ya, didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Berarti fi'il ma'lum datang sebelumnya, datang pertama, kemudian setelah itu ada fa'il, ada isim marfu', maka ya isim marfu' tersebut adalah fa'il. Itu maksudnya. Ada fi'il ma'lum, kita lihat ada fi'il ma'lum, kemudian setelahnya ada isim marfu'. Nah, maka isim marfu' ini bisa kita katakan sebagai fa'il. Kemudian yang kedua, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il majhul, berarti majhul datang sebelumnya kan? Maka isim tersebut adalah naibul fa'ilnya, sudah dijelaskan ya. Kalau ada fi'il majhul, kita temukan fi'il majhul, setelahnya adalah isim marfu', maka bisa dikatakan bahwa isim marfu' tersebut adalah naibul fa'il, naib al-fa'il. Jelas insyaallah. Kemudian yang ketiga, bila ada isim marfu' sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il ma'jul, maka isim tersebut adalah mubtada. Kalau ada isim marfu', kita lihat sebelumnya, apakah dia tidak ada, ternyata bukan fi'il ma'lum ataupun bukan fi'il majhul, maka kita katakan isim tersebut adalah mubtada. Isim marfu' kita lihat sebelumnya, ya berarti di kanan ya. Kanannya sebelumnya ada enggak fi'il ma'lum atau fi'il majhulnya? Kalau tidak ada, maka dia disebut dengan mubtada. Kalau ada, kalau dia fi'il ma'lum ya dia fa'il. Kalau dia fi'il majhul maka dia naib. Baik. Itu saja dulu yang bisa kita sekalian dengan tamrin ya al-mudarris hadir. Nah, silakan bisa dicocokkan saja itu al-mudarrisu hadirun. Ya, kalau musannanya bagaimana? Al-mudarrisu berarti musannanya bagaimana? Al-mudarrisani ya. Berarti harus sesuaikan hadirani. Al-mudarrisani hadirani. Ya, seperti itu. Tinggal di ini saja. Nah, untuk jamak ya bisa disesuaikan. Terserah mau yang jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Bisa disesuaikan. Ya. Kalau yang pertama itu jamak mudzakkar salim, kalau yang di bawah silakan jamak muannas salim ya. Ya itu dulu ya, insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan mendatang hari Sabtu. Jangan lupa untuk dikerjakan, dilatih kembali, sering membaca-baca ini kembali ya, al-muyassar, dimurojaah kembali tanda-tanda isim, marfu, mansub, mudzakkar salim dan seterusnya ya, agar memudahkan kita lanjut ke materi setelahnya bagi yang mungkin baru belajar pertama kali. Atau mungkin yang masih
sulit untuk membedakan. Baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Baik, itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.